Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, Elia menemukan Allah dalam suara lembut. Ayat inti kita terdapat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 12. Dan sesudah gempa itu, datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih, berlimpah setia kepada kami Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, belajar bagaimana Engkau berbicara kepada Elia melalui hal yang kami anggap bahwa itu biasa saja, melalui angin sepoi-sepoi. Kiranya Engkau pimpin kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bukan dengan kebesaran kuasa ilahi, tetapi melalui angin sepoi-sepoi basah. Cara yang dipilih Allah untuk menyatakan dirinya sendiri kepada hambanya. Ia ingin mengajar Elia bahwa bukan pekerjaan yang selalu diadakan dengan besar-besaran itulah yang paling berhasil dalam menyelesaikan rencananya. Sementara Elia menunggu akan wujudnya Tuhan, angin puyuh bertiup, kilat sabung menyabung, dan api yang menyala-nyala melintas. Tetapi Tuhan tidak ada dalam perkara-perkara ini. Kemudian tibalah angin sepoi-sepoi basah, dan api itu menyelubungi kepalanya di hadapan Tuhan. Sifat pemarahnya dipadamkan, rohnya dilembutkan dan dilunakkan. Kini ia mengetahui bahwa tetap berharap, bergantung teguh atas Allah, akan senantiasa mendatangkan pertolongan baginya pada saat dibutuhkan. Alfa dan Omega jilid 3 halaman 138. Allah berbicara kepada kita melalui perbuatan takdirnya dan melalui pengaruh Roh Kudusnya atas hati. Di dalam segala keadaan sekitar kita, kita dapat memperoleh pelajaran-pelajaran yang amat berharga jika hati kita terbuka memperhatikannya. Allah berbicara kepada kita di dalam firman-Nya. Di dalamnya dapat kita lihat dengan terang kenyataan tabiatnya dari hal tindakannya terhadap manusia dan pekerjaan besar mengenai penebusan. Dengan inilah di hadapan kita dibentangkan sejarah para bapa-bapa dan nabi-nabi orang-orang saleh zaman dulu kala. Apabila kita membaca pengalaman-pengalaman mereka yang amat berharga dari hal terang dan kasih serta berkat yang mereka nikmati dan dari hal pekerjaan yang dibawakannya melalui anugerah yang diberikan kepada mereka itu, maka roh yang menggerakkan mereka menyalakan api keinginan yang suci dalam hati kita dan dalam tabiat sebagaimana mereka berjalan bersama Allah. Kebahagiaan sejati halaman 97 dan 98. Di pagi hari ini kita belajar bahwa pada saat Elia yang menunggu Tuhan berbicara kepadanya, oleh karena pada saat itu dia dikejar-kejar oleh Ratu Isabel. Dan dia merasa bahwa Tuhan perlu berbicara kepadanya. Dia menunggu bagaimana kedatangan Tuhan melalui gempa,
melalui angin yang ada juga api di dalamnya. Tetapi Tuhan tidak ada. Dan ternyata Tuhan berkata kepada Elia, berbicara kepada Elia melalui angin sepoi-sepoi basah. Di pagi hari ini kita diingatkan bahwa apa yang kita harapkan sering sekali tidak seperti apa yang Tuhan ingin sampaikan. Tuhan berbicara kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Tuhan juga berbicara kepada kita melalui kitab suci. Dengan Roh Kudus, kita akhirnya paham bagaimana Tuhan berkuasa di dunia ini. Dan kita melalui Alkitab, kita paham bagaimana pekerjaan Yesus Kristus yang datang sebagai seorang manusia menjadi penebus dan juru selamat kita. Dan melalui Alkitab pula kita belajar bagaimana kisah-kisah daripada bapak-bapak dan nabi-nabi. Dan oleh sebab itu, sebagai umat Tuhan kita harus selalu memperhatikan pada saat Tuhan berbicara. Yang bisa jadi kita dengan kondisi yang amat lembut Tuhan berbicara kepada kita. Supaya kita paham maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan rohani kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang maha penyayang, berlimpah setia kepada kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami belajar firman-Mu bahwa Engkau berbicara kepada Elia pada saat di masa lalu. Engkau berbicara dengan suasana yang tenang. Dan pada saat ini ya Tuhan, di pagi hari ini kami meminta kiranya Engkau juga berbicara kepada kami melalui firman-Mu dan melalui ilham Roh Kudus. Kami dapat dibuat paham, kami dapat dibuat mengerti untuk segala sesuatu yang telah Engkau rencanakan dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Adalah doa dan harapan saya.